Orang bijak berkata, sukses tidak akan menampakkan dirinya pada orang malas. Jadi, jangan malas supaya sukses itu ada pada diri kalian. 10 Mia 1, 10 Mia 2, selamat pagi. Kita berjumpa kembali pembelajaran online kita secara daring. Kita akan belajar mengenai organ tumbuhan. Pada bab yang berikutnya, nanti kita akan belajar lagi ke tingkat yang lebih tinggi. Sebelumnya kita sudah belajar bahwa organ itu adalah merupakan kumpulan beberapa jaringan yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Pada tumbuhan, organ itu ada dua macam. Ada disebut organ vegetatif berupa akar, batang, dan daun. Organ generatif berupa bunga, buah, dan biji. Maka yang akan kita bahas secara mendetail adalah merupakan organ vegetatif pada tumbuhan. Maka kita mulailah mempelajari akar. Kita sudah tahu bersama bahwa akar itu berfungsi sebagai penyerap air dan garam mineral dari dalam tanah. Nah, akar menurut asalnya ada dua macam. Yang pertama disebutlah akar primer. Akar primer inilah yang memiliki fungsi utama tadi yang Ibu katakan. Sedangkan yang kedua ada namanya akar liar. Akar yang belum tentu terdapat pada semua tumbuhan, di mana akar liar ini selain dia berfungsi untuk menyerap air dan garam mineral, maka akar liar ini juga bisa bermodifikasi. Artinya bermodifikasi mengalami perubahan bentuk. Mungkin akar itu setelah berubah bentuk digunakanlah untuk merayap, digunakanlah untuk menopang, dan digunakanlah sebagai haustoria. Haustoria itu adalah merupakan akar yang digunakan oleh tumbuhan jika tumbuhan itu sebagai parasit untuk mengisap makanan dari inang yang ditumpangi. Anatomi akar mulai dari bagian terluar disebutlah dengan tudung akar atau kaliptra, di mana pada tumbuhan tudung akar atau kaliptra ini berfungsi sebagai pelindung ujung akar sehingga akar itu dapat menembus bagian yang keras di dalam tanah. Lalu ada epidermis, lalu ada korteks, endodermis, dan stele. Nah, itulah secara anatomi akar. Akar ada dua, akar dikotil dan akar monokotil. Kenapa dibedakan? Tentu karena ada yang perbedaan mendasar. Yang paling mendasar perbedaannya di sini kita lihat adalah kalau dikotil terdapat kambium antara silem dan floemnya, terdapat kambium. Sedangkan pada akar monokotil tidak memiliki kambium. Itulah yang paling mendasar perbedaan antara akar dikotil dan akar monokotil. Lalu yang kedua adalah batang. Batang itu sebagai penopang daun, penopang bunga, dan penopang buah. Juga batang itu berfungsi sebagai tempat munculnya daun. Tempat munculnya daun pada batang disebut dengan istilah nodus atau buku. Sedangkan jarak antara dua buku, antara dua nodus disebutlah ruas, atau ruas itu adalah jarak antara dua buku. Oke, untuk lebih jelas kita lihat nanti gambarnya. Anatomi batang. Nah, anatomi batang itu ada yang pertama disebut epidermis, yang kedua korteks, yang ketiga adalah stele. Pada bagian epidermis batang, di sini biasanya selalu mengalami modifikasi. Apa tadi modifikasi? Mengalami perubahan bentuk dan akhirnya mengalami perubahan fungsi. Nah, pada epidermis batang, epidermis itu bisa berubah menjadi trikom, menjadi sel silika, menjadi sel gabus, dan menjadi lentisel atau mulut batang. Sedangkan pada bagian korteks terdapatlah parenkim, terdapatlah kolenkim, dan skelerenkim. Pada bagian stele atau silinder pusat terdapatlah perisikel, parenkim, silem, dan floem, serta empelur. Nah, inilah dia struktur morfologi batang. Yang mana nodus? Apa tadi nodus? Nodus itulah sebagai tempat tumbuhnya batang. Lalu jarak antara dua nodus itu tadi disebutlah dengan ruas. Itulah dia struktur morfologi batang. Sedangkan struktur anatominya tadi ada epidermis, korteks, dan stele. Oke, yang berikutnya adalah daun. Secara umum kita katakan daun itu adalah sebagai tempat berfotosintesis.
Lalu daun itu tipenya ada dua, ada disebut dorsiventral dan isobilateral. Kalau dikatakan dia dorsiventral adalah tipe daun yang memiliki jaringan palisade hanya pada bagian permukaan atas. Jadi daun itu pada bagian atasnya mengkilat, sedangkan pada bagian bawahnya tidak. Kenapa tadi? Karena bagian atas itu terdapatlah perisikel palisade. Sedangkan isobilateral adalah terdapat di kedua sisi daun, epidermis atas dan epidermis bawahnya terdapat jaringan tiang atau jaringan palisade. Nanti akan kita bahas apa sih jaringan tiang itu. Oke. Lalu anatomi daun. Anatomi daun itu ada epidermis, ada mesofil, ada pengangkut, ada penguat, dan ada sel sekretori. Kita mulai dari yang pertama. Pada daun epidermisnya ada dua, epidermis atas dan epidermis bawah. Di epidermis itu terdapatlah stomata. Berdasarkan letak stomata, ada tidaknya stomata pada daun, maka daun itu dibedakan menjadi 3 tipe. Yang pertama adalah ampistoma. Ampistoma disebut sebagai daun yang memiliki stomata di permukaan atau di epidermis atas dan epidermis bawah. Jika stomatanya hanya terdapat pada epidermis bawah, disebutlah dengan hipostoma. Jika stomatanya hanya terdapat di epidermis atas, disebutlah dengan epistoma. Jadi, ada tidaknya stomata, maka itulah yang membedakan tipe-tipe daun. Lalu pada mesofil. Mesofil ini disebut juga daging daun. Daging daun itu terdapat antara epidermis atas dan epidermis bawah. Pada mesofil inilah terdapat jaringan tiang atau jaringan palisade. Jaringan tiang atau jaringan palisade pada daun adalah sebagai tempat klorofil. Sehingga di tempat inilah terjadi fotosintesis pada daun. Jadi, itulah fungsi jaringan palisade. Jaringan spon di sini juga ada klorofil tetapi sedikit. Pada jaringan spon ini susunan selnya agak renggang, agak jarang sehingga ada ruang antar sel yang memungkinkan terjadinya proses pertukaran udara. Lalu yang berikutnya adalah jaringan pengangkut. Pada daun jaringan pengangkutnya xilem dan floem. Jaringan penguatnya berupa kolenkim dan sklerenkim. Jaringan sekretori. Jaringan sekretori pada daun itu sebagai contoh adalah sel minyak. Andaikan kita ambil daun kayu putih lalu kita remukkan daun kayu putih tersebut, akan mengeluarkan aroma. Aroma itulah yang kita sebut sebagai sekretori. Dan masih banyak contoh daun tumbuhan lain yang mengandung sekretori. Oke, maka dari ketiga organ yang kita pelajari, akar, batang, dan daun, bisa kita lihat perbedaan anatomi tumbuhan monokotil dan dikotil dari akarnya, dari batangnya, dan dari maka perbedaannya di sini adalah pada tumbuhan monokotil. Saya buat di sini tanda positif, itu artinya ada. Nanti ditemukan parenkim sentral, sedangkan pada tumbuhan dikotil tidak ada parenkim sentralnya. Batang monokotil tidak memiliki kambio, sedangkan dikotil tanda positif berarti ada kambio. Daunnya pada tumbuhan monokotil tidak memiliki parenkim palisade, sedangkan pada dikotil terdapat parenkim palisade. Lalu tulang daun. Umumnya tumbuhan monokotil tulang daunnya sejajar, sedangkan dikotil tulang daunnya menyirip atau menjadi. Lalu bunganya. Kalau tumbuhan dikotil bunganya 4, 5 atau kelipatan, sedangkan monokotil mahkota bunganya berjumlah 3 dan kelipatannya. Oke, sampai di sini pelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan kalian mengerti, bisa dipahami. Kalau kurang mengerti, bisa bukunya dibaca. Nggak mengerti juga bisa ditanyakan kepada ibu secara chat lewat WA. Lalu ada tugas. Tugasnya adalah tugas mandiri. Buka buku paket halaman 34, baca lalu pahami. Ibu hanya menambahkan ketika kamu melakukan kegiatan ini disuruh memoto tumbuhan, tetapi sertakan juga fotomu
dengan tumbuhan yang kamu foto dengan apa yang diperintahkan. Dan ingat, fotomu dan foto tumbuhan itu harus jelas terlihat. Kerjakan dengan baik, kirimkan kepada ibu lewat Google Classroom masing-masing. Terima kasih, selamat mengerjakan, salam sehat.